Baik, kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita kembali berjumpa. Insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita. Kali ini saya akan menyampaikan satu judul, yaitu tentang larangan membeberkan aib atau membuka aib, baik aib sendiri maupun aib orang lain, dan juga kalau itu terlanjur terjadi, kemudian bagaimana cara bertobatnya. Ya, baik, saya rasa ini penting untuk kembali disampaikan, barangkali sebagai pengulangan dan penguatan kepada kita agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa, bahkan termasuk dosa besar kalau kategorinya sampai kepada ghibah, gitu ya. Ini penting untuk disampaikan sebab terkadang ini termasuk perbuatan yang terlarang tapi mudah untuk dilakukan. Ya, kadang-kadang kita lagi ngobrol sama teman, baik berdua ataupun banyakan gitu ya. Awalnya ngobrol biasa aja, wajar. Ya, nggak nyinggung-nyinggung orang lain. Tapi lama-kelamaan saking asiknya ngobrol, oh iya si Anu gini gitu ya. Akhirnya jatuhlah pada perbuatan membuka aib atau obrolan membuka aib orang lain, dan itu mudah sekali gitu ya. Kemudian apalagi sekarang kita punya banyak sekali medsos di HP kita, dan kalau kita lihat sebagian ikhwah atau sebagian orang itu begitu, kalau membongkar aib orang lain tuh semangatnya luar biasa ya. Nggak perlu tabayun, tahu-tahu set coret mukanya share, gitu kan? Nah, ini untuk itu penting sekali untuk disimak ya, supaya menjadi pengingat bagi kita. Jangan sampai kita mudah sekali merasa ringan, nggak merasa salah, nggak merasa berdosa, kemudian membeberkan aib-aib saudara kita. Ya, termasuk aib sendiri pun tidak boleh. Ya, kita lihat sebelum kita masuk ke dalil petunjuk, ya, baik secara langsung ataupun tersirat dari petunjuk-petunjuk itu untuk larangan membuka aib sendiri ataupun orang lain, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan aib. Ya, kalau kita lihat aib dalam Islam itu merujuk pada, biasanya ini pada masalah kecacatan atau kekurangan atau kesalahan, gitu. Cacat fisik, kekurangan fisik ataupun kondisi, kemudian kesalahan atau bahkan hal-hal yang kalau diketahui oleh orang lain, orang itu akan menjadi malu. Ini berarti aib, gitu ya, bisa ditangkap nih. Jadi kalau enggak cacat fisik ya, kemudian kekurangan ataupun kondisi, misalkan baik dirinya, keluarganya ataupun yang lainnya, kemudian kesalahan-kesalahan, dosa, maksiat, atau bahkan hal-hal yang mungkin bukan suatu maksiat tapi kalau diketahui oleh orang lain, orang ini atau orang itu menjadi malu. Ya, malu untuk diketahui oleh orang lain. Nah, ini adalah aib ya. Dan setiap manusia pasti punya aib. Karena setiap manusia pasti punya salah, betul ya? Gak ada manusia di dunia ini yang sempurna, gak punya salah. Ini sebagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, beliau bersabda, "Kullu bani Adam khotoun." Setiap anak Adam pasti bersalah. Ya, apalagi kalau kita melihat diri kita itu banyak sekali salahnya, banyak sekali dosanya, banyak sekali aibnya. Ya, Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khotoun wa khairul khota'inat tawabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah ini adalah orang yang
bertaubat. Jadi salah itu seolah-olah sudah menjadi bawaan manusia. Akan tetapi Allah katakan manusia yang terbaik itu adalah orang yang bertaubat ketika dia bersalah, ya. Nah, jadi setiap kita, setiap manusia pasti ada aibnya, ada salahnya, ada dosanya, begitu. Kemudian aib ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah aib khalqiyah. Ini terkait dengan aib penciptaan atau aib-aib yang terdapat atau ada pada diri seseorang yang ini sudah kodrat, memang dari sononya gitu ya. Contoh misal ya, mohon maaf, ada seorang yang dari lahir saja sudah ada aibnya. Misalkan mohon maaf, tangannya buntung gitu ya, kakinya pincang misalkan, bibirnya sumbing ya, kemudian matanya juling atau matanya buta sebelah, bahkan misalkan mungkin buta kedua-duanya ya, kemudian badannya bungkuk dan lain sebagainya. Ini cacat termasuk aib, yaitu yang dimaksud dengan aib khalqiyah gitu. Atau misalkan kondisi penyakit yang kita pun nggak bisa menolak penyakit kalau Allah sudah tetapkan, ujikan kepada kita suatu penyakit, begitu kan? Ada orang yang diuji dengan sakit yang berat, yang kalau orang tahu mungkin orang itu juga akan malu ya. Diuji dengan sakit, badannya, tubuhnya semuanya misalkan melepuh gitu ya, atau semuanya gatal-gatal, kalau orang tahu akan malu gitu misalkan. Maka ini pun termasuk adalah aib dari sisi khalqiyah atau qadrati tadi. Yang kedua, aib berupa perbuatan maksiat, baik dilakukan sembunyi-sembunyi ataupun dia terang-terangan ya, ini juga aib. Nah, aib yang dilakukan sembunyi-sembunyi ini pun ada dua ya kategorinya. Yang pertama, aib yang dilakukan sembunyi-sembunyi tapi berhubungan antara dia dengan Allah saja ya, tidak berhubungan dengan orang lain. Misalnya adalah maksiat minum khamr ya, kemudian dia berzina misalkan, kemudian menyakiti diri sendiri, mendolimi diri sendiri ya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah aib berupa maksiat yang ada hubungannya dengan hak Allah dan hak orang lain ya, walaupun dilakukan sembunyi-sembunyi. Contoh misalkan mencuri, ini kan dia dosa kepada Allah, dia dosa melanggar larangan Allah, kemudian kepada manusia pun dia melanggar hak atau merebut hak manusia, mencuri ya, kemudian korupsi ya, merampok dan yang semisalnya. Nah, ini aib berupa maksiat. Jadi ada dua, aib khalqiyah, misalkan cacat pada fisik seseorang ya, atau kekurangan-kekurangan dia, dan kemudian yang kedua adalah aib perbuatan maksiat. Baik, jamaah yang berbahagia, Islam sangat menekankan agar kita menutup rapat-rapat aib, baik aib sendiri ataupun aib orang lain ya. Kita melihat ini jelas berdasarkan nas Al-Quran dan As-Sunnah yang banyak sekali ya, baik langsung ataupun tersirat, yang mengandung tentang perintah untuk menutup rapat-rapat aib atau larangan membuka aib, baik aib sendiri ataupun aib orang lain. Di antaranya dalam surat An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisatu fil ladzina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin, coba perhatikan, orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman. Jadi ada orang ya, ada orang-orang yang pengen kalau ada seorang muslim atau seseorang atau saudaranya jatuh pada perbuatan maksiat, mereka ingin perbuatan itu tersiar
Mereka ingin semua orang tahu, gitu ya. Sehingga dia menyebarkannya dari mulut ke mulut, dari WA ke WA, gitu kan. Bahwa ini si fulan begini-begini, si fulan begini-begini, besar semuanya. Ya. Dan ini terjadi waktu itu, konteksnya dalam hal ini adalah fitnah, ya. Walaupun kita bisa mengambil pelajaran secara global. Orang yang ingin perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang yang beriman, kata Allah, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Kata para ulama, di dunia dihukum dengan hukum had, dan di akhirat sudah jelas dibalas oleh Allah dengan azab yang pedih, yaitu di dalam neraka. Ya, Quran surat An-Nur ayat 19, ya. Baik, ini singkatnya. Kemudian dinukil oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, bagi pengumbar dan penyebar berita-berita buruk maka sama besar dosanya. Ya, jadi orang-orang yang ini kita pun kadang nggak sadar, ya, kalau ternyata menyebarkan berita buruk itu punya dosa yang sama besar. Ya, dalam arti kalau kita menyebarkan aib, misalkan aib sendiri ataupun aib orang lain, perbuatan zina contoh, atau mencuri atau menipu, nah kemudian orang terinspirasi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, ya, maka ketika kita menyebarkannya atau orang lain yang menyebarkannya, dia mendapatkan dosa yang sama. Ya, Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila dolalah, dan barang siapa mengajak kepada kesesatan ataupun perbuatan buruk, ya, kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min asamihim syai'a, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ya, jadi mengajak atau menyebarkan tadi aib-aib orang lain, contoh yang berupa maksiat, kemudian misalkan termasuk menipu, mencuri dengan cara-cara dan sebagainya, kemudian orang lain terinspirasi untuk itu, maka dia akan mendapatkan dosanya juga, ya. Kemudian dalam hadis tentang larangan membuka aib, bahkan aib sendiri, ya. Jadi walaupun sendiri tidak kemudian kita bilang ini kan aib-aib saya. Ya, ini tetap dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku itu akan dimaafkan, diampuni. Ya. Ya, tentunya maksudnya ketika dia berbuat dosa. Illal mujahirin, kecuali siapa? Al-mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa maksiat itu, ya. Wa innal mujahirah ayya'malar rajulu bil laili amalan summa yusbiha faqad satarahu Allahu alaihi fayaqul ya fulan amiltul barihah kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yaksifu sitrallahi anhu. Al-mujahirah, dan termasuk orang yang atau bentuk terang-terangan dalam hal ini, dalam perbuatan maksiat tadi, adalah ketika seseorang melakukan suatu dosa. Orang melakukan perbuatan dosa pada malam hari, lalu masuk waktu pagi, ya, sedangkan Allah sudah menutupi aib dosanya itu. Jadi malam hari masuk pagi, Allah sudah tutupi malam hari itu dosanya itu. Namun justru dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, aku telah melakukan perbuatan ini dan itu pada malam tadi. Ya, dengan bangga dia mengatakan, saya semalam melakukan ini dan itu. Saya semalam bersama perempuan, ya, 1-2 orang perempuan. Saya tiap malam minggu begini begitu. Dia menceritakan perbuatan maksiat itu kepada orang lain. Ya, maka kata Rasulullah SAW, sungguh dia telah melalui malamnya dalam keadaan Allah menutupi aibnya, namun ia masuk waktu pagi dengan menyingkap apa yang telah Allah Azza wa Jalla tutupi. Ya. Nah, ini
dilarang, tidak boleh. Walaupun ini dilakukan oleh diri sendiri, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan al-mujahirin yaitu adalah orang-orang yang menunjukkan ataupun membeberkan bahwa dia telah berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hal ini biasanya dilakukan karena dia bangga dengan kemaksiatannya atau merasa hebat. Ya, biasanya begitu. Yang selanjutnya Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berkeinginan untuk menampakkan kemaksiatan dan menceritakan perbuatan maksiat tersebut, maka dia telah menyebabkan Rabb-nya murka kepadanya. Siapa yang menampakkan kemaksiatan, menceritakan perbuatan maksiat itu, maka dia telah menjadikan Allah marah, ya. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk menutupi perbuatan maksiatnya tersebut karena dia malu kepada Allah, malu kepada Rabb-nya, dan juga malu kepada manusia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala ini akan memberikan penutup yang akan menutupi aibnya. Ya, ini perhatikan. Jadi kalaupun kita terjatuh pada perbuatan maksiat, asalkan kita jangan membuka aib kita, jangan merasa bangga dengan aib kita, ya, berusaha menutupi karena malu kepada Allah dan malu kepada manusia, maka Allah akan tutupi aib kita, ya. Dan semua kita punya aib, ya. Baik, ini sebagaimana disebutkan juga dalam hadis dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqul ata'rifu dhanba kada fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qararahu bidunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Kita perhatikan hadis ini. Sesungguhnya Allah telah mendekatkan seorang mukmin kepadanya, ya. Lalu Allah menutupkan untuk hamba tersebut penutupnya. Jadi Allah sudah tutupi aibnya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, ata'rifu dzamban kada? Ata'rifu dzamba kada? Ata'rifu dzamba kada? Dua kali Allah katakan, ya. Apakah engkau mengetahui dosa ini? Dan apakah engkau juga mengetahui dosa ini yang lainnya? Hamba itu mengatakan, na'am ay rabbi, iya wahai Rabb, iya itu dosa saya, itu perbuatan saya, ya. Sampai kemudian ketika Allah Ta'ala meminta agar dia mengakui dosa-dosanya, ya, dia pun menyangka dirinya celaka. Ya, saya dulu melakukan ini, melakukan itu, ya, dosa ini, dosa itu, maksiat itu. Dia bilang, wah, celaka, gawat, gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepadanya, aku telah tutupi dosa itu di dunia, ya. Aku telah tutupi dosa itu padamu di dunia, maka pada hari ini aku ampuni dosamu, ya. Di hari kiamat, di akhirat nanti Allah ampuni dosa orang-orang yang tadi menutupi aib-aibnya sendiri pun. Maka di hadis yang lalu tadi disampaikan, kullu ummati mu'afan, diampuni illal mujahirin, kecuali orang-orang yang tadi mujahirin, orang-orang yang keluar-keluar gitu, berbuat maksiat keluar-keluar, ya, berzina keluar-keluar, naudzubillah min dzalik, minum-minuman keras keluar-keluar, ya. Ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Sebab yang seperti itu, ya, jangan sampai kemudian tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain dikatakan, la yasturullahu ala 'abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Ini tentunya kabar gembira, ya, buat kita kaum muslimin, dan betapa maha pengasihnya Allah, maha pengampunnya Allah, ya. Hamba-hambanya berbuat maksiat, berbuat dosa, punya banyak aib,
Tapi ketika dia malu kepada Allah dan malu kepada manusia, maka Allah akan tutupi di dunia dan di akhirat, ya. Baik jamaah yang berbahagia, pun demikian Islam melarang membuka aib orang lain. Nah, ini aib orang lain yang terkadang susah. Kalau aib sendiri biasanya pasti ditutupi, ya, kebanyakan orang. Walaupun ada aja orang-orang yang bangga dengan dosa-dosanya. Aib orang lain dilarang untuk dibuka, dibeberkan, ya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taktabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim yattabi'illahu azza wa jalla awratahu wa man yattabi'illah awratahu yafdahu fi baitihi. Perhatikan, ya, wahai orang-orang yang beriman, kata Rasulullah SAW, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian berbuat ghibah, la taktabul muslimin, janganlah kalian berbuat ghibah kepada kaum muslimin, dan janganlah mencari-cari aurat mereka, jangan mengorek-orek aurat, aib mereka, ya, karena barang siapa yang suka mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari aibnya. Ini hati-hati, tajasus ataupun mengorek-orek aib, ya, menggibah, mengorek-orek, mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Kapan Ustadz Fulan ceramah diteliti, oh ini salahnya, ya, misalkan. Atau karena orang melihat selalu diawasi, cari kesalahannya, kemudian apalagi dibuka, ya. Barang siapa yang mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah pun akan mencari-cari aibnya. Dan barang siapa yang dicari aibnya, dikorek aibnya oleh Allah, niscaya Allah akan membongkarnya meskipun di dalam rumahnya, ya, walaupun tidak terlihat oleh pandangan manusia. Dan orang biasanya kalau dalam rumahnya tersembunyi, ya, orang lain tidak melihatnya. Dan banyak orang, mungkin di antara kita banyak aib di rumahnya yang kita sembunyikan, termasuk yang terjadi pada diri sendiri. Orang banyak kelihatan soleh, padahal di rumahnya, ya, berantakan. Maksudnya pribadinya tidak sesoleh apa yang ditampakkan. Ya, di medsos, ya, berbicara tentang keluarga supaya baik kepada keluarga dan sebagainya, tapi di rumahnya sebaliknya, kasar kepada keluarga, ya, kasar kepada anak istri, kemudian banyak berbuat dosa ataupun kesalahan. Nah, kalau Allah sudah mencari-cari, mengorek-orek aib seorang hamba, maka dia akan terbongkar meskipun di rumahnya, ya. Rasulullah SAW bersabda, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Nah, dalam kalimat ini, wa man satara musliman satarahu Allah yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat, ya. Jadi ini ada balasan bagi orang yang menutup aib saudaranya, dia akan ditutup aibnya pada hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa menutup aib diperintahkan, dan sebaliknya membuka aib orang lain ini dilarang, ya. Dan ini adalah sifat seorang mukmin, seharusnya banyak memberikan udzur atau memaklumi dan tidak kemudian membuka aib-aib saudara kita yang lain, ya. Seperti dikatakan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, dia berkata, al-mu'min yasturu wa yansah. Seorang mukmin itu menutupi aib, ya, menutupi aib baik dirinya ataupun saudaranya, dan juga memberikan nasihat. Ini sifat seorang mukmin. Jadi dia menutupi aib sendiri ataupun aib saudaranya, orang lain, ya. Wal fajir, sedangkan orang yang fajir dikatakan yahtiku wa yu'ajiru, yahtiku wa yu'ajiru.
Sedangkan orang yang durhaka adalah sifatnya itu menyerang dan menjelekan. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan tadi. Ya, ada orang yang sukanya menyerang personal orang sampai mukanya dicoret-coret kemudian dibeberkan kalau dia bilang itu kesalahannya. Ini jangan sampai terjadi pada kita ya. Sebab ini bukan sifat seorang mukmin. Seorang mukmin itu banyak memaklumi saudaranya. Ya. Dan kalau melihat ada aib di mereka, maka perintahnya adalah untuk dijaga dan dilarang untuk dibeberkan. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang menasihati saudaranya dengan menjaga kerahasiaannya, kesalahannya, aib-aibnya, berarti dia telah benar-benar menasihatinya dan memperbaikinya. Ya, ini pegang ini. Kalau kita menasihati orang lain, tetap harus dijaga tadi aib-aibnya, jangan sampai kemudian dibongkar juga di depan orang lain. Sedangkan yang menasihati tanpa menjaga kerahasiaannya, menjaga atau menutupi aib-aibnya, berarti dia telah mengekspos aibnya dan mengkhianatinya. Jadi yang seperti itu bukan nasihat, tapi justru menjatuhkan. Ya, ada orang kan begitu tadi, apalagi di zaman medsos, dia berdalih menasehati, tapi pada hakikatnya dia itu menjatuhkan ya harga diri ataupun kehormatan saudaranya. Baik, kemudian membicarakan aib ini termasuk dalam perbuatan ghibah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pengharamannya itu sangat keras gitu ya. Pengharamannya sangat keras. Kita lihat dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Kemudian Allah mengumpamakan sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah mati? Kata Allah ya, maka tentulah kalian merasa jijik kepadanya. Semua kita sepakat kita nggak akan suka, pasti jijik ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Pun demikian ghibah itu diibaratkan seperti itu. Kalau kita jijik ya, tidak suka dengan bangkai daging saudara kita, bangkai saudara kita, kita pun harus merasa jijik, tidak suka dengan ghibah itu. Ya, nah, ini pelajarannya. Sehingga membuka aib orang lain ini termasuk dalam perbuatan ghibah yang terlarang. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang larangan ghibah ini. Ya, kita bersingkat sebab waktunya terbatas. Kemudian kita masuk ke bagaimana cara bertaubatnya orang yang sudah terlanjur membuka aib orang lain, mengumbar aib orang lain. Yang tadi terkadang dalam obrolan itu ya, saking asiknya ngobrol ternyata jatuhlah pada perbuatan membuka aib orang lain. Nah, maka ini diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah, dan syarat taubat yang sudah kita ketahui diantaranya yang pertama, taubat itu harus ikhlas karena Allah, bukan pura-pura, bukan juga cari muka ya, atau terpaksa bertaubat karena hal-hal tertentu gitu ya, seolah-olah bertaubat. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, dia merasa menyesal atas perbuatannya itu, perbuatan dosanya. Dalam hal ini adalah tadi mengumbar aib orang lain, saudaranya. Menyesal atas perbuatan dosa yang dia lakukan dan dia bersedih. Yang ketiga, berhenti dari perbuatan maksiatnya, dosanya. Ya, tidak kemudian sekarang bilang saya menyesal bertaubat, besok ngumbar lagi aib orang lain. Ya, gitu aja terus ngobrolnya gitu kan. Kemudian yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, berhenti dan di masa yang akan datang bertekad untuk tidak mengulangi. Dan yang kelima, taubat itu dilakukan di waktunya, yaitu bukan di waktu-waktu yang sudah nggak diterima taubatnya, seperti nyawa sudah di kerongkongan atau sudah
sakaratul maut, kemudian matahari terbit dari barat, sudah datang hari kiamat, ini tidak diterima. Nah, adapun untuk perbuatan dosa membuka aib orang lain karena ada hak orang lain, ini seperti dosa-dosa yang lain kayak mencuri, kemudian mungkin menipu, merampok, ada hak-hak orang lain, maka ini para ulama berbeda pendapat, ya, ada dua. Yang pertama adalah ringkasnya begini, yaitu seorang yang menggibahi atau membeberkan aib orang lain atau saudaranya itu, tebusannya adalah cukup dengan memohonkan ampun untuk orang yang digibahi, dan ini tidak perlu mengabarkan gibahnya untuk meminta kehalalan kepada orang yang digibahi atau orang yang dibuka aibnya tadi. Ya, ini pendapat yang pertama. Ini termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Muflih, kemudian As-Safarini dan yang lainnya. Bahkan Ibnu Muflih menukil dari Ibnu Taimiyah bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ini sebab ada alasan-alasannya. Ya, di antaranya alasannya adalah kalau kita atau seorang minta kehalalan kepada orang lain yang digibahi, yang dibeberkan aibnya, ini justru dimungkinkan akan banyak mudaratnya. Seperti orang ini akan semakin sakit, ya, akan semakin sakit hatinya. Kalau dia diomongin di belakang, kalau dia nggak tahu mungkin nggak akan sakit, tapi begitu tahu tambah, gitu kan. Dan kemudian terkadang jiwa itu tidak objektif, tidak mudah begitu saja menerima, oh ya saya maafkan, nggak begitu. Ini akan terjadi kemudaratan yang lain, seperti akan renggangnya persaudaraan, gitu kan. Jadi akan semakin renggang persaudaraan ataupun persahabatan di antara kedua orang ini. Dan untuk itu cukup untuk mendoakan kebaikan untuk orang ini. Sebagian lain mengatakan bahwa dia beramal, misalkan bersedekah atau beramal-amal yang lain yang pahalanya diniatkan untuk orang itu, ya. Nah, pendapat yang kedua, dia mohon ampun saja itu tidak cukup. Jadi dia harus datang meminta kehalalan kepada orang yang tadi aibnya dibeberkan atau digibahi. Ya, ini agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pun banyak argumen-argumennya seperti itu, ya. Nah, maka kita bisa kompromikan. Jadi kalau misalkan kita yakin kalau orang itu bisa menghalalkan perbuatan gibah ataupun tadi membuka aibnya sama seorang itu, kemudian dia datang kepada orang itu minta untuk dihalalkan atau dimaafkan. Sebab nanti di akhirat akan dituntut, ya, kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang yang membuka aib atau menjatuhkan kehormatan orang lain akan diberikan kepada orang yang tadi digibahi. Kalau dia nggak punya kebaikan, keburukan orang ini dilimpahkan kepada si fulan ini, ya, maka dia harus minta kehalalan dirinya. Nah, ini kalau diyakini orang itu nggak akan semakin marah. Ya, kalau nggak kalau datang-datang antum misalkan minta kehalalan, antum malah digampar, malah ditonjok, bahkan malah didolimi. Ini kalau yang seperti ini jangan, ya. Jadi dikompromikan. Kalau misalkan itu memungkinkan, silakan. Tapi kalau nggak memungkinkan dan dipastikan akan semakin berat atau semakin besar mafsadatnya, maka diambil pendapat yang pertama, yaitu tidak perlu untuk meminta kehalalan, tapi cukup dengan memintakan ampun, mendoakan kebaikan kepada orang itu atau beramal yang pahalanya diniatkan untuk orang itu. Dan tentunya mengklarifikasi ataupun menceritakan atau menyampaikan kebaikan-kebaikan orang yang tadi aibnya dibuka, ya. Nah, ini diantara larangan untuk membuka aib, baik aib sendiri ataupun aib orang lain, dan kemudian bagaimana kalau itu sudah terjadi cara bertobatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan, mohon maaf atas keterbatasannya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.